Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kali ini saya akan berbagi video tentang pembelajaran tema 1 kelas 3 subtema 4 pembelajaran 2. Mari kita simak sama-sama. Nah, pada pembelajaran 2 ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji, kemudian biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Sekarang mari kita perhatikan gambar bagian biji berikut ini. Di sini kita bisa melihat bagian biji, ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Di sini terdapat beberapa bagian di dalam bijinya, yaitu yang pertama adalah embrio. Embrio ini adalah calon tumbuhan baru. Kemudian yang kedua, kotiledon. Ya, di sini kita dapat melihat sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kemudian pada bagian ketiga yang terdapat pada biji yaitu selimut biji. Jadi fungsinya selimut biji itu adalah untuk melindungi biji. Sekarang mari kita lihat tahapan daur hidup semangka. Ayo adik-adik coba perhatikan. Nah, salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah semangka. Kita bisa melihat di sini tahapan-tahapan perkembangbiakan semangka. Nah, ayo adik-adik, ada yang tahu mana urutan pertamanya? Nah, tentu saja urutan pertamanya adalah biji, karena semangka adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Mari kita perhatikan urutan perkembangbiakan atau urutan tahapan daur hidup semangka. Yang pertama adalah biji. Ya, di sini kita bisa melihat biji ditandai dengan huruf D. Ini urutan pertama. Kemudian urutan kedua adalah B. Kemudian urutan ketiga adalah E. Dan urutan keempat adalah C. Urutan kelima adalah A. Nah, ketika tumbuhan semangka menjadi tumbuhan yang dewasa, ya sudah besar, dia akan berbuah kembali. Kemudian nanti akan menghasilkan lagi biji yang baru. Sekarang mari kita lihat perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Berikut ini adalah contoh beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, mari adik-adik coba perhatikan.
Berikut ini adalah gambar tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan tunas. Gambar yang pertama adalah cocor bebek. Ya, tumbuhan ini berkembang biak dengan menggunakan tunas. Dan gambar yang kedua adalah pisang atau pohon pisang. Gambar yang ketiga adalah bambu. Bambu juga salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ya adik-adik. Sekarang mari kita lihat tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Seperti yang adik-adik lihat pada gambar yang terdapat di sini. Nah, ini adalah cocor bebek yang bertunas di daunnya. Kemudian coba perhatikan lagi, ini adalah pohon pisang. Pohon pisang juga berkembang biak dengan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, berikutnya kita bisa melihat lagi tumbuhan bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, adik-adik tentu pernah bermain dengan menggunakan bambu kan? Mari kita lihat salah satu permainan yang dapat digunakan atau yang dapat dilakukan dengan menggunakan bambu adalah lompat bambu. Nah, seperti yang terdapat di gambar ini adalah salah satu permainan yang dilakukan dengan menggunakan bambu. Ya, sebagai bahan utamanya adalah bambu. Dalam permainan ini, ketika yang bermain ya harus bermain dengan bekerja sama yang baik. Nah, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Nah, yang kita khawatirkan nanti jika kita tidak bekerja sama dengan baik, nanti khawatirnya pemain akan jatuh ya, adik-adik. Nah, selain membutuhkan kerjasama dalam permainan lompat bambu ini, kita juga membutuhkan konsentrasi pemain. Nah, konsentrasi pemain ini juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Bisa saja nanti kejepit ya adik-adik. Makanya kita harus benar-benar konsentrasi. Konsentrasi, kerjasama itu sangat penting dalam bermain lompat bambu. Terima kasih adik-adik sudah menonton.